warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahira dan teman-teman kelas 12 UTKP 1 siap mendukung Ibu Novi Anggraini Rukmana dalam kegiatan uji kinerja hari ini 13 Desember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Anggraini Rukmana. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 jurusan Manajemen Perkantoran di Universitas 11 Maret, Solo. Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya, SMK Diponegoro 3 Kedung Banteng, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Tetap semangat pagi ya, apalagi kita ya baru masuk jam pelajaran pertama ya, jadi harus semangat ya. Gimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah. Baik? Baik. Sehat? Sehat. Sehat ya. Ya anak-anak ya, sudah siap untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini? Sudah. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini ya, kita seperti biasa ya, diawali dengan berdoa terlebih dahulu ya, supaya kegiatan pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu ya, saya minta kepada ketua kelas ya, Mas Mahfud, untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas. Kita dulu siap pada amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Amin. Baik, terima kasih kepada Mas Mahfud ya sudah memberi teman-temannya untuk berdoa. Ya, anak-anak, tujuan kita berdoa pada pagi hari ini sebelum kegiatan pembelajaran ya, supaya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat, kemudian bisa kalian aplikasikan ya nanti ya setelah kalian lulus dari SMK Diponegoro 3 Kedung Banteng ya. Kemudian setelah ini Bu Novi akan mengecek daftar kehadiran kalian ya, apakah hari ini hadir semua atau ada yang tidak berangkat ya. Untuk itu silakan yang namanya Bu Novi panggil, kalian bisa angkat tangan ya, kemudian mengatakan hadir. Dimengerti? Dipanggil namanya ya, yang pertama Aan Musyahadah hadir. Kemudian Almira Ahmad hadir. Villa Devita Akraini hadir. Deta Ade Dwi Akraini hadir. Dina Fitria Saputri hadir. Sakit ya. Muhammad Mahfud, Nanda hadir. Yang terakhir Yahya Nuriski hadir ya. Baik, ada beberapa yang tidak berangkat ya dikarenakan sakit ya, Mbak Nailu ya, Mbak Faizah Nailu sama tadi siapa? Ya. Nah, semoga ya yang tidak berangkat hari ini karena alasannya sakit, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di pertemuan berikutnya. Baik anak-anak, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini ya, silakan dibuka bukunya terlebih dahulu. Ya, pada pagi hari ini ya, pertemuan hari ini kita akan belajar ya tentang materi OTK Humas dan Keprotokolan ya, dengan KD yaitu menerapkan persiapan penyelenggaraan pertemuan dan rapat. Jadi manfaatnya kita belajar terkait dengan KD tersebut adalah supaya kalian memahami bagaimana ya cara melakukan kegiatan pertemuan dan rapat, sehingga tercapai tujuan pembelajaran pada kegiatan hari ini adalah kalian mampu ya mengidentifikasi persiapan penyelenggaraan rapat. Jadi kalian bisa memahami ya, kemudian menganalisis ya persiapan-persiapan yang digunakan dalam penyelenggaraan pertemuan ataupun rapat.
Kemudian yang kedua adalah kalian diharapkan ya dapat melakukan persiapan penyelenggaraan rapat dengan efektif sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Jadi harapannya nanti ketika kalian ya dihadapkan pada sebuah masalah, kalian bisa mengkonsep kemudian mendesain ya bagaimana cara melakukan kegiatan penyelenggaraan rapat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian, nah pada kegiatan pembelajaran hari ini ya Bu Novi akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ada yang tahu problem based learning itu apa? Pembelajaran. Oh ya, apa? Berdasarkan pada masalah. Ya, pembelajaran berdasarkan pada Masalah. Ya, betul ya. Jadi nanti Bu Novi akan memberikan kalian sebuah masalah ya. Serem banget ya. Ya ini masalah ya. Jadi nanti ya di dalam LKPD ya akan ada sebuah studi kasus yang harus kalian analisis, kemudian kalian selesaikan ya, dan kalian desain bagaimana cara melakukan penyelenggaraan yang baik dan benar itu seperti itu. Nah, melalui pendekatan saintifik ya, dengan membantu media video pembelajaran ya. Jadi nanti ya akan Bu Novi tayangkan beberapa video dan juga gambar ya untuk kalian bisa amati ya dan pahami terkait dengan materi pada hari ini. Nah, kemudian nanti pada pembelajaran hari ini ya Bu Novi akan menggunakan sistem penilaian ya. Jadi kegiatan hari ini ada 3 penilaian yang akan diambil sama Bu Novi ya. Yang pertama adalah penilaian sikap. Jadi nanti selama kegiatan pembelajaran ya mulai dari diskusi ya, kemudian kegiatan presentasi ya, nanti akan Bu Novi nilai. Kemudian dari segi pengetahuan ya, nanti di akhir ya kalian akan diberikan evaluasi pembelajaran. Apakah materi hari ini yang sudah disampaikan sama Bu Novi bisa kalian pahami dengan baik atau tidak? Dan yang terakhir adalah penilaian berdasarkan keterampilan ya. Jadi nanti ketika kalian presentasikan di depan ya, apakah kalian sudah mampu ya mempresentasikan dengan baik dan benar ya, menyampaikan kepada teman-temannya. Oke, next. Nah, ini ya. Pada pertemuan sebelumnya ya, Bu Novi sudah memberikan materi ya. Kira-kira nih dari kalian masih ingat apa tidak? Materi apa yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya? Materi tentang? Mengenai materi melakukan penyelenggaraan. Ya. Mengenai tentang keprotokolan, ya. Kira-kira masih ingat gak kemarin kita belajar tentang apa yang keprotokolan? Tujuan keprotokolan, kemudian peran keprotokolan, ya. Kemudian yang minggu lalu juga kita sudah mempraktekkan ya bagaimana cara menjadi MC yang baik dan benar itu seperti apa ya. Baik. Nah sekarang ya supaya kalian bisa fokus nih ya, Novi akan berikan ice breaking terlebih dahulu. Kira-kira gambar apakah di atas? Ya. Kira-kira ini akan menjadi rangkaian kata apa nih? Ada mi, ada n, minta uang, betul. Siapa di sini yang minta uang? Saya. Kemudian, betul ya. Jadi ini adalah gambar tentang minta uang. Berarti masih fokus ya. Nah, yang kedua kita akan bermain tepuk tangan ya, kayak baca TK ya. Tepuk tangan. Jadi nanti kalau Bu Novi akan mengatakan selamat pagi, kalian tepuk satu. Ya, sudah pernah ya? Sudah ya. Sekarang kita coba lagi. Halo, selamat siang. 2. Halo, selamat malam. 3. Baik. Sekarang selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat pagi. Semangat pagi. Berarti nggak tepuk. Siapa yang salah? Bagi yang salah push up ya. Baik, kita lanjut ya. Nah sekarang
melihat ya tayangan video berikut ya. Silahkan kalian perhatikan dengan betul-betul apa yang ada dalam video berikut ini ya. Kita putar terlebih dahulu. Ya, dalam kegiatan video ini ya kita terlihat ya, yang depan sendiri itu sebagai pimpinan rapat ya, kemudian ada peserta rapat, kemudian ada sekretaris rapat ya, yang untuk membuat notula rapat. Oke. Ikut videonya ya. Nah, video tadi kira-kira ya sering kalian temui tidak di lingkungan sekitar kalian? Sering ya? Apa kalian sudah atau sering melakukan kegiatan tersebut? Kegiatan apa sih yang dalam video tadi? Ya. Sering melihat? Sering. Sering melakukan? Sering. Pernah? Pernah. Ya. Nah sekarang ya, Novi akan tanya. Nah pada gambar berikut ini ya, silakan kalian amati. Apa yang terjadi pada kedua gambar tersebut? Apa? Kira-kira apa yang terjadi? Apa bedanya gambar A dengan gambar B? Apa? Gambar pertama, orangnya ada yang bermain HP. Terus gambar yang kedua, rapatnya kondusif karena orang-orang tersebut memperhatikan rapat. Oh baik, terima kasih ya Mbak Mei. Jadi menurut Mbak Mei ya, gambar yang pertama itu rapatnya tidak efektif ya, karena terlihat dari gambar tersebut ada dua peserta rapat yang sedang bermain handphone ya. Jadi tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh pimpinan rapat. Kemudian sedangkan gambar yang kedua ya, rapatnya terlihat sangat efektif dan berjalan dengan lancar ya. Semua peserta rapat ya memperhatikan penjelasan dari pimpinan rapat. Next yang ke apa yang terjadi pada gambar berikut? Apa? Kenapa? Apa bedanya gambar yang pertama dengan yang kedua? Gambar yang pertama menjelaskan peserta rapat yang tidak kondusif karena banyak peserta rapat yang tidak hadir dan terlalu santai dalam rapatnya. Lalu gambar kedua, sebagian peserta rapat tidak setuju dengan pendapat pimpinan sehingga komplain dengan cara maju ke depan meja pimpinan dan mengeroyok pimpinan. Betul ya. Jadi sini kalian sudah bisa ya mengamati ya apa yang terjadi pada kedua gambar tersebut. Jadi yang pertama itu ya banyak waktu kosong ya, sehingga rapatnya tidak berjalan dengan lancar ya, karena banyak peserta rapat yang tidak hadir. Kemudian yang kedua sangat tidak kondusif sekali ya, bahkan sampai peserta rapatnya saja maju ke depan ya, dan berkumpul ya, kemudian maju ke depan ke pimpinan rapat. Mungkin ya alasannya karena tadi yang disampaikan oleh Mbak Puji ya, tidak sepakat atau tidak setuju apa yang disampaikan sama pimpinan rapat. Nah sekarang ya, apa kalian pernah mengikuti kegiatan rapat? Sering? Sering. Nah kalau iya, kegiatan rapat apa yang pernah kalian ikuti? Rapat RT. Nggak bisa ya rapat RT. Kegiatan rapat di lingkungan sekitar kalian, di sekolah kalian pernah ikut kegiatan rapat apa? Rapat OSIS.
Sekarang saya tanya ya, kira-kira dari gambar ya, keempat gambar yang sudah kalian analisis tadi di awal ya, kira-kira apa sih yang menyebabkan rapat tidak berjalan dengan kondusif? Kira-kira apa penyebabnya? Karena perbedaan pendapat dan para peserta tidak memperhatikan para pimpinannya. Betul ya Mas Mahfud. Jadi karena ada perbedaan pendapat ya, makanya kenapa di awal ya, nih banyak sekali peserta rapat yang maju ke depan ya. Mungkin salah satunya tadi yang disampaikan oleh Mas Mahfud, karena ada beberapa anggota rapat ya atau mayoritas kelompok gitu ya yang tidak setuju terhadap ya betul kebijakan atau terhadap keputusan si pimpinan rapat. Ya. Dan sekarang apa sih rapat? Yang tahu nggak? Apa itu rapat? Apa rapat? Rapat apa? Media komunikasi. Terus apa lagi? Pertemuan. Terus apa lagi? Ya. Yang sudah kalian alami nih, apa sih rapat? Ya. Kira-kira kalau kalian diminta untuk mendefinisikan rapat, rapat itu apa? Rapat adalah bentuk komunikasi dua orang yang bersifat terbuka, boleh. Nah dari pendapat tadi ya yang kalian sampaikan ya kita simpulkan ya, bahwa rapat adalah pertemuan antar anggota organisasi ya yang bertujuan untuk merundingkan, kemudian memecahkan masalah yang menyangkut pada kepentingan organisasi ataupun perusahaan. Nah, kemudian apa sih yang menjadi tujuan rapat? Ya, yang pertama adalah untuk memecahkan masalah. Kalau tadi Bu Novi sampaikan di awal, kalau misalnya kalian dihadapkan pada sebuah masalah ya harus dipecahkan. Kalau misalnya itu menyangkut sebuah forum ya atau mungkin menyangkut orang banyak ya, berarti itu harus diundingkan melalui kegiatan rapat ya untuk dipecahkan secara bersama-sama ya, menentukan solusi terbaik dari yang baik ya yang bisa dijalankan oleh semua ya anggota rapat. Kemudian yang kedua, apa tujuannya? Untuk menyampaikan informasi. Untuk menyampaikan informasi. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai forum demokrasi dan organisasi. Sebagai forum demokrasi dan organisasi. Oke. Nah, sekarang ya Bu Novi akan membagi kalian ya ke dalam 4 kelompok ke dalam kelompok ya yang terdiri dari 4 peserta didik. Jadi nanti Bu Novi akan bagi kalian ya satu kelompok terdiri dari 4 peserta didik ya. Silahkan mau Bu Novi pilihkan atau kalian pilih sendiri? Pilih sendiri. Ya. Tapi kalau pilih sendiri berarti semuanya harus dapat kelompok ya. Kemudian nanti ya, ketika kalian sudah ke kelompoknya masing-masing, silahkan perwakilan dari kelompoknya ya 1 orang untuk maju ke depan mengambil KPD yang sudah Bu Novi siapkan. Begitu? Bisa dimengerti? Bisa. Sekarang silahkan kalian ke kelompoknya masing-masing. Ya, boleh diputar kursinya ya. Ya, sudah ke kelompoknya masing-masing? Sudah dapat kelompoknya masing-masing? Sudah. Bagus ya, sip, mantap. Jadi nanti ya Bu Novi akan memberikan LKPD-nya ya. Di dalam LKPD ini ya, nanti akan ada sebuah masalah atau studi kasus ya. Bagaimana sih cara menyelenggarakan pertemuan rapat yang baik dan benar? Dan apabila pimpinan rapat dihadapkan pada situasi yang tidak kondusif ya, solusinya yang bisa diterapkan itu seperti apa ya. Jadi silakan nanti kalian diskusikan ya dengan
kelompok kalian masing-masing ya, hasilnya kalian tuangkan dalam LKPD ya. Kemudian nanti ketika sudah selesai kita presentasikan bersama-sama. Gitu. Ada yang ditanyakan? Jadi silakan nanti kalian gunakan fasilitas yang ada di sekolah ya, wifi, kemudian kalian bisa browsing ke internet ya, atau buku paket, kemudian buku pembelajaran yang memang ada di sekolahan, silakan kalian gunakan untuk menyelesaikan LKPD hari ini. Siap? Siap. Silakan perwakilan dari masing-masing kelompok bisa ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Ya, cuma dicek aja ya. Ya, seperti yang sudah Bu Novi jelaskan di awal ya, silahkan kalian kerjakan LKPD-nya ya sesuai yang ada pertanyaan di kertas tersebut ya. Jadi semuanya harus terisi. Kemudian silakan gunakan fasilitas yang ada di sekolah ya. Boleh digunakan HP-nya ya untuk kalian mencari referensi ya, sumber buku ya mungkin, terus kemudian materi-materi yang ada dalam internet. Itu kan menceritakan situasi pada saat pelaksanaan rapat yang tidak efektif. Jadi nanti kamu mencari solusinya kira-kira yang terbaik itu seperti apa supaya kegiatan rapat itu menjadi rapat yang efektif. Bagaimana? LKPD-nya sudah selesai? Sudah. Tidak ada yang mengalami kesulitan? Tidak. Baik, karena waktu juga ya yang pada pembelajaran kegiatan hari ini ya, jadi kita selesaikan bersama-sama LKPD-nya ya. Yang belum selesai ya diselesaikan. Kalau yang sudah selesai ya, nanti kita presentasikan ke depan ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Kita mulai dulu dari kelompok yang pertama ya. Jadi nanti ketika kelompok yang pertama akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan, silakan kelompok yang lain ya menyimak betul-betul apa yang disampaikan oleh kelompok satu ya. Kemudian nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan terhadap kelompok satu ya terhadap hasil yang sudah dipresentasikan ya, nanti tinggal angkat tangan ya, kemudian disampaikan pada kelompok satu ya pertanyaannya. Begitu? Ya. Baik, untuk kelompok satu ya kita persiapkan dulu ya. Kelompok satu silahkan maju ke depan ya, dipersiapkan materinya dan juga bahan-bahannya. Ya, baik, kelompok satu sudah mempersiapkan diri ya untuk presentasi di depan ya, menyampaikan hasil diskusinya ya. Kemudian nanti untuk kelompok yang lain ya yang belum maju, silahkan disimak baik-baik apa yang dipresentasikan oleh kelompok satu ya. Karena nanti bergiliran ya, kelompok berikutnya juga akan maju presentasi ke depan karena nanti akan dinilai ya dari segi keterampilan dan juga sikapnya. Begitu, paham ya? Paham. Jadi untuk kelompok satu silahkan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya Peggy Ramadan, sebelah saya Mahfud Saputra, ada Sri Wulan, dan terakhir kami Sulaiman. Berdasarkan kutipan kejadian faktual pada lembar LKPD, rumusan masalah yang dapat kami sampaikan adalah 1. Bagaimana cara pemecahan masalah. 2. Perbedaan pendapat pada suatu rapat dalam perusahaan. 3. Supaya perbedaan pendapat tidak terjadi masalah bersama. Kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami adalah sebagai berikut. Kesimpulan dan solusi.
Menurut kelompok kami bahwa perbedaan pendapat itu adalah sebuah hal yang sering terjadi dalam kegiatan rapat, sehingga menghargai pendapat yang orang lain miliki, mendengar dan mempertimbangkan pendapat yang dimiliki oleh orang lain, berdiskusi bersama-sama untuk menentukan pendapat yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan. Tipe pemersatu rapat yang senang mengusahakan persatuan ketika terjadi saling silang pendapat yang mengarah pada perpecahan. Refleksi terkait cara mengakomodasi perbedaan pendapat jika berada dalam posisi pemimpin rapat. 1. Tidak menghakimi dalam hati-hati berbicara, mencari penengah dan solusi terbaik bersama. 3. Tidak melibatkan orang luar selain peserta rapat. Sekian, terima kasih. Ada yang ditanyakan? Bagaimana kalau dalam suatu rapat tidak menemukan solusi? Terima kasih atas pertanyaannya. Jika tidak ada solusi dalam rapat, maka menentukan strategi penyelesaiannya dengan voting. Lalu, sadar akan masalah. 2. Jangan mengeluh berlebihan. Paham akan masalah, fokus pada solusi, kenali kemungkinan penyelesaian. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan. Ya, tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 ya, sudah bagus ya. Oke. Ya. Jadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 ya, sudah bagus, kemudian sudah mendesain atau memberikan solusi yang terbaik atas penyelesaian masalah di LKPD. Baik, selanjutnya kelompok 2 ya. Bisa maju? Selanjutnya kita akan presentasikan dari kelompok 2 ya, kepada kelompok 2 ya, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kami. Ya, sudah dipresentasikan ya tadi kelompok 1 sampai dengan yang terakhir ya. Sudah bagus ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, untuk kegiatan presentasi tadi ya dari masing-masing kelompok ya sudah bagus, sudah baik, kemudian juga sudah mempresentasikan dengan sangat detail, solusinya juga sudah bagus ya. Tapi hanya ada sedikit ya kaitannya dengan keterampilan ya, yaitu bagaimana cara kalian untuk menyajikan bahan presentasi yang sudah kalian buat ya, disampaikan kepada audiens itu masih terlihat masih kurang nyaman ya, kemudian komunikasinya juga masih belum lancar ya. Jadi tadi masih ada beberapa yang grogi, malu-malu dan sebagainya ya. Tapi semoga nanti ketika di dunia kerja ya, ketika kalian mau presentasikan sebuah bahan ya, kalian bisa dengan pede, nyaman ya untuk menyampaikan hasilnya kepada audiens atau peserta rapat. Begitu ya. Nah, kemudian pada pembelajaran hari ini ya, apa sih yang sudah kalian dapatkan? Tadi kalian sudah belajar apa saja? Kemudian bahwa rapat itu perlu diselenggarakan. Rapat itu penting dalam sebuah organisasi. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah, kemudian menyampaikan informasi, kemudian sebagai alat koordinasi yang baik ya. Persiapan yang baik akan menjadikan efektif ya, kemudian ya, jadi kondisi rapat juga tidak jenuh, betul ya. Jadi kalau misalnya persiapan rapat dilakukan dengan secara detail, sistematis, terstruktur ya, saya yakin semua peserta rapat, pimpinan rapat ya akan nyaman terhadap kegiatan atau kondisi rapat selama kalau persiapannya sudah dilakukan sedang. Nah, sekarang
evaluasi pembelajaran pada kegiatan hari ini ya. Kemudian Bu Novi sudah ya meng-share link untuk evaluasi pembelajaran. Jadi silahkan kalian akses di WA group ya, dibuka WA grupnya ya. Kemudian kalian isi ya pertanyaan yang ada dalam bahan evaluasi pembelajaran hari ini ya. Jadi semua pertanyaan ya, analisis soalnya juga dibaca secara betul-betul ya untuk kalian menjawab pertanyaannya. Silakan diakses terlebih dahulu. Linknya sudah Bu Novi kirim ya ke WA group ya. Jadi silakan bisa kalian. Ya selanjutnya ya sudah kalian jawab pertanyaannya ya. Sudah semuanya terisi? Sudah. Bagus, mantap ya, luar biasa. Dan nanti dari hasil itu ya Bu Novi akan cek kemudian ya untuk bahan pertimbangan di pertemuan berikutnya. Nah sekarang refleksi hari ini, pembelajaran atau kegiatan belajar pada hari ini. Dalam berdiskusi tadi yang sudah kalian lakukan ya dengan kelompok kalian masing-masing, kira-kira apa sih hambatan yang kalian dapatkan dalam kegiatan diskusi tadi? Koneksi internet ya, fasilitas sekolah ya, koneksi internet. Apalagi ada lagi nggak? Hanya koneksi internet? Iya. Kemudian untuk menangani itu kekhawatiran atau hambatan yang muncul, kalian lakukan apa? Beli kuota ya, kemudian berdiskusi dengan teman-temannya ya, Mas Mahfud berdiskusi. Nah, berarti artinya masalah yang muncul dalam kegiatan pembelajaran sudah kalian ya berikan solusi ya dan bisa menangani kondisi atau untuk menangani hambatan yang muncul ya. Kemudian, nah pada kegiatan pertemuan berikutnya ya nanti dari hasil evaluasi pembelajaran ya Bu Novi akan lihat siapa yang nilainya di bawah KKM ya, KKM-nya 78. Jadi nanti hasilnya ada di bawah KKM, berarti kalian harus remedi. Ya. Siapa yang langganan remedi? Enggak. Ya, jadi nanti yang di bawah KKM itu kalian harus remedi. Kemudian kalau yang sudah di atas KKM kalian harus melakukan pengayaan. Itu silahkan mau melakukan pengayaan ataupun tidak dari masalah karena sudah di atas KKM ya. Yang terpenting adalah yang di bawah KKM ini nanti akan diberikan tugas tambahan yang akan kalian kerjakan di rumah untuk menambah pengetahuan kalian terkait dengan rapat. Nah, untuk pertemuan berikutnya silahkan kalian pelajari materi tentang melakukan persiapan penyelenggaraan rapat dan materi mengenai notula rapat ya. Bagus, semangat ya. Dia sudah selesai pada materi pembelajaran hari ini ya. Happy? Happy! Kegiatan pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Ada yang ditanyakan sebelumnya sebelum kita tutup? Baik, untuk kegiatan pembelajaran hari ini ya, Bu Novi ucapkan terima kasih ya karena kalian sudah perhatikan kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir ya. Kemudian Bu Novi juga minta maaf ya apabila tadi selama kegiatan pembelajaran ya ada kendala teknis atau mungkin terjadi miskomunikasi gitu ya, ataupun juga kesalahan teknis. Tadi kita putar video tapi audionya tidak nyambung ya, karena mungkin audionya terlalu uzur ya, sudah lama ya. Jadi karena memang audionya sudah lama, jadi mungkin suaranya nggak bisa keluar, nggak masalah ya. Yang mana tidak mengurangi kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa Bu Novi sampaikan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri bila ada wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk ketua kelas bisa ditutup ya dengan berdoa terlebih dahulu. Nomor duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina
haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, terima kasih. Silakan boleh pulang.